Ya. Nah, jadi menurut Hans Kelsen ini adalah teori norma hukum yang dikenal dengan Stephen Theory, bahwa norma hukum itu berlapis-lapis, berjenjang-jenjang dalam sebuah tata susunan yang hierarki. Dalam sebuah tata susunan yang hierarki. Bahwa norma hukum yang di bawah berdasar dan bersumber pada norma hukum yang di atas. Demikian seterusnya sampai kepada yang namanya Grundnorm atau norma dasar. Ya, ini menurut Hans Kelsen. Oke, sudah bisa diingat, sudah bisa dipahami? Sudah, Mbak. Nah ya, Monika ya. Oke, saya sampai ingat loh suaranya Monika. Oke, ya. Ini sekarang saya tambahkan lagi. Hans Kelsen ini ya menjelaskan soal Stephen Theory atau ketika dia berteori soal Stephen, ya Stephen daripada norma hukum. Kenapa Stephen? Karena dia berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Stephen. Nah, ini dia mengembangkan teori dari yang namanya Adolf Merkel. Nih, jadi Kelsen itu mengembangkan teori dari Adolf Merkel. Adolf Merkel pada waktu itu memiliki pemikiran seperti ini. Ya, sederhana sekali menurut Adolf Merkel bahwa norma hukum itu mempunyai dua wajah. Wajah yang di atas dan wajah yang di bawah. Ini menurut Adolf Merkel. Jadi yang kalian ingat teorinya Adolf Merkel itu adalah soal wajah. Kalau Grundnorm, kalau teorinya Hans Kelsen itu soal Grundnorm, hierarki. Kalau ini tidak ada hierarki, lihat ya. Ini tidak ada hierarki. Merkel hanya menempatkan norma hukum itu pada dua wajah. Dia menyebutnya seperti itu. Wajah yang di atas dan wajah yang di bawah. Itu ya, wajah yang di atas dan wajah yang di bawah. Oke. Nah, ketika norma hukum itu berada pada wajah yang di atas, maka norma hukum menjadi gantungan. Ya, norma hukum menjadi gantungan bagi norma yang di bawah. Jadi dia menjadi gantungan. Dan ya, jadi norma yang di bawah ini bergantung pada norma yang di atas. Norma yang di atas menjadi gantungan bagi norma yang di bawah. Itu ya. Norma yang di atas, ya, ketika norma itu berada di wajah yang atas, maka menjadi gantungan. Ingat, menjadi gantungan bagi norma yang di bawah. Saat norma itu berada di wajah yang bawah, maka dia bergantung pada norma yang di atas. Karena seperti ini, kan ketergantungan nih, saling bergantung ya, maka dikatakan Adolf Merkel, norma hukum itu memiliki daya laku yang relatif. Memiliki daya laku yang relatif. Kenapa? Karena kalau norma hukum yang tempat menjadi gantungannya ini dihapus,
maka norma hukum yang di bawah yang bergantung kepada norma hukum yang di atas ini menjadi hapus. Gitu. Ya, kenapa begitu, Mbak? Karena saling tergantung. Sehingga dikatakanlah norma hukum itu memiliki daya laku yang relatif. Gitu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Mbak. Bisa, Mbak. Ya, oke. Nah, Esther, bisa ya? Saya lanjut lagi ya. Ini menurut Adolf Merkel. Jadi, nanti teman-teman kalau saya tanya, mana yang lebih dulu? Kelsen atau Adolf Merkel? Sudah bisa jawab? Adolf Merkel, Mbak. Iya, betul Gayatri, Adolf Merkel ya. Baru kemudian apa yang dikatakan oleh Adolf Merkel itu dikembangkan oleh Hans Kelsen. Gayatri ya dan teman. Ada yang namanya lagi kita kenal di buku Hans Nawiaski. Nih. Sekarang coba dilihat Hans Nawiaski. Dea, bisa bantu saya, Dea? Dea Safira. Angela, boleh? Angela Ivana? Iya, Mbak. Oke, Angela. Kalau Angela lihat, teorinya Hans Kelsen dengan Hans Nawiaski sama nggak, Neng? Kalau di buku sama, Mbak. Sama, betul. Apa yang sama, Neng? Sama-sama itu bergantung pada norma yang paling atas. Oke, sebelum bergantung ke norma yang paling atas, yang paling bisa kamu lihat adalah kesamaannya sama-sama norma hukum itu berada dalam tata tata susunan. Tata susunan ya, Mbak? Nah, betul, berada dalam tata susunan ya, Magdalena dan Angela. Dalam tata susunan yang hierarki. Iya kan? Coba kita lihat nih. Kita gambarin dulu. Kita tambahin dulu satu. Oke ya. Ini, jadi kalau menurut Hans Nawiaski sama dengan Hans Kelsen bahwa norma hukum itu berada dalam tata susunan yang hierarki, yang berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis. Bahwa norma hukum yang di bawah berdasar dan bersumber pada norma hukum yang di atas. Demikian seterusnya sampai kepada norma yang paling tinggi yang dia istilahkan bukan dengan Grunong melainkan dengan fundamental norm. Ya. Jadi diistilahkan oleh Hans Nawiaski
norma yang paling tinggi itu adalah stat fundamental norm. Ya. Nah, ditambahkan lagi oleh Hans Nawiaski bahwa norma hukum ini yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang ini adanya di dalam sebuah, ada yang tahu nggak adanya di mana? Ada dalam sebuah negara. Dan bisa dibagi menjadi berapa? 4? Apa yo? Kelompok. Nah, betul, 4 kelompok. Betul, 4 kelompok. Kelompok pertama adalah stat fundamental norm. Kelompok kedua adalah stats Grundgesetz. Kelompok ketiga adalah undang-undang formal. Ya. Terakhir adalah Verordnung dan Otonom. Iya, ini menurut Hans Nawiaski. Kalau yang tadi menurut Hans Kelsen sama sih, berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Tetapi Hans Kelsen tidak menyebutkan bahwa norma hukum ini adanya dalam sebuah negara, dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok besar, itu nggak menyebutkan Hans Nawiaski. Yang menyebutkan adalah Hans Kelsen. Ya. Nah, ini adalah susunannya. Jadi, Verordnung dan Otonomsatzung ini berada pada kelompok paling bawah. Jadi, kalau mau bikin norma yang ada di kelompok Verordnung dan Otonomsatzung, apa sumbernya? Sumbernya adalah kelompok formal. Iya, betul. Jadi, Monica, kalau kita mau bikin formal Gesetz, sumbernya apa, Monica? Kenapa, Mbak? Kalau apa? Kalau kita mau bikin formal Gesetz nih, sumbernya adalah kelompok yang mana? Yang ketiga. Kita mau bikin ini, tadi kan ini nih. Oh, kalau mau bikin Verordnung, yang kedua, kita sumbernya ini. Nah, betul, kedua. Staatsgrundgesetz ya. Nah, kalau kita mau bikin Staatsgrundgesetz, sumbernya apa, Monica? Stat fundamental norm. Iya, gitu ya. Jadi ini adalah menjadi sumber kelompok ketiga, menjadi sumber pembentukan kelompok keempat. Kelompok kedua menjadi sumber pembentukan kelompok ketiga. Kelompok pertama menjadi sumber bagi pembentukan kelompok kedua. Nah, tapi karena ini berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, maka kelompok pertama ini, ya, ini menyinari ya pembahasannya itu, meliputi semua norma hukum yang ada di dalam sebuah negara itu. Begitu juga dengan Grunom, ya, isi daripada Grunom ini meliputi dari seluruh norma hukum yang dibentuk. Kenapa? Karena Grunom ini menjadi sumber bagi seluruh pembentukan norma hukum. Ya, yang ini Stat Fundamental Norm ini juga sebenarnya menjadi sumber bagi seluruh pembentukan norma hukum yang ada di dalam sebuah negara yang terbagi menjadi kelompok-kelompok ini. Gitu. Ya. Nah, dengan demikian kalian sudah bisa membedakan apa bedanya teorinya Hans Nawiaski dengan Hans Kelsen? Apa bedanya? Ada yang bisa apa bedanya? Randy, boleh Randy?
Yang kamu tangkep, apa bedanya, Randy, antara Hans Nawiaski dengan Hans Kelsen? Esther, boleh dibantu Esther? Iya, Mbak. Bedanya apa, Neng, yang kamu tangkep? Kalau Hans Kelsen itu dia nggak ngelompokin norma-normanya, Mbak. Kalau Hans Nawiaski dia bagi normanya dalam 4 kelompok. Jadi Hans Kelsen tidak ada pengelompokan Norma. Nah, iya. Hans Nawiaski. Ada ya. Terus apa lagi? Hans Kelsen? Bu, Ya. kalau Hans Kelsen membahas jenjang norma secara umum, kalau Hans Nawiaski membahas teori jenjang norma itu secara lebih khusus, Bu. Lebih khusus dengan dikaitkan apa? Dengan dikaitkan dengan apa, Habib? Dengan negara, Bu. Iya, berarti Hans Nawiaski dikaitkan dengan negara, Hans Kelsen tidak. Ya. Apalagi? Ayo. Itu kan kelihatan tuh jelas-jelas. Kalau Hans Kelsen? Hans Sumber Kelsen pembentukan. itu bersifat permanen, Bu, atau tidak dapat diubah? Apanya yang bersifat permanen? Teorinya dia. Apanya, yo? Grundrumnya, Bu. Geonorm. Grunom, iya itu dulu, Habib. Jadi, kalau menurut Hans Kelsen, ya, sumber dari segala sumber pembentukan normanya, dia sebut dengan Grunom. Grunom, iya. Kalau Hans Nawiaski? Menyebutnya dengan? Norm. Iya, gitu. Stat fundamental norm. Baru deh nanti di sini kita jelaskan. Kenapa tadi Habib bisa mengatakan bahwa Hans Kelsen itu sifatnya permanen. Apa yang permanen? Yang permanen itu adalah grunomnya. Kenapa dia permanen? Ini yang tadi siapa yang bilang? Oh, Kasia. Kasia bilang das Sollen, ya. Kenapa permanen? Karena grunom itu berisi yang namanya das Sollen, ya, yang seharusnya. Dia berisi sebuah gagasan, sebuah ide mengenai aturan-aturan yang seharusnya. Nah, grunom inilah yang memberikan kuasa, ya, grunom ini yang memberikan kuasa kepada norma hukum yang di bawahnya. Nih, kita agak molor sedikit ya. Nih. Oke, jadi grunom ini yang memberikan kuasa kepada norma hukum yang di bawahnya. Untuk apa? Untuk membentuk norma, mengatur perilaku, supaya sesuai dengan yang seharusnya. Itu yang tadi saya bilang, yang tampak di dalam norma hukum ini, itu adalah nilai-nilai daripada grunom. Jadi, yang seharusnya itu tidak tampak. Yang seharusnya itu adalah kandungan di dalam norma hukum.
Norma hukum yang dibentuk lagi memberikan kuasa lagi kepada norma hukum yang di bawahnya untuk bisa mengatur perilaku sesuai dengan yang seharusnya. Jadi ini menjadi sumber bagi pembentukan norma-norma hukum yang di bawahnya. Gitu. Kalau grunomnya tidak ada, maka tidak akan ada yang memberikan kuasa kepada norma hukum yang di bawahnya. Gitu. Ya. Jadi grunom ini ada dulu. Jadi kita menciptakan, kita mengidekan, menggagas satu nilai-nilai yang seharusnya yang akan kita ciptakan. Oh, gimana supaya perilaku atau tindakan manusia, masyarakat itu menjadi tertib gitu. Itu diidekan. Jadi adanya tuh grunom itu adanya di mana, Mbak? Grunom itu adanya di virtual kita, di area yang virtual, ada di gagasan kita, ada di ide kita, gitu. Tetapi kita semua mempunyai, dalam tanda kutip ya bahasanya adalah tabula rasa yang sama, memiliki tabula rasa yang sama untuk bisa mengidekan yang namanya seharusnya, gitu. Ya, jadi ini memberikan kuasa kepada norma-norma hukum yang di bawahnya. Kalau ini tidak ada, maka norma hukum yang di bawahnya itu enggak ada. Maka disebutlah norma hukum yang di bawah berdasar dan bersumber pada grunom. Gitu. Maka ini sifatnya permanen. Ya, berbeda dengan ini. Kalau Habib tadi melanjutkan, dia akan bilang tuh bahwa stat fundamental norm itu tidak permanen, bisa diubah. Kenapa bisa diubah? Pertama, karena dia adanya di dalam sebuah negara. Yang namanya di dalam sebuah negara, maka ya ini norma dasar ini ya, ide yang di sini ini bukan lagi pada yang seharusnya. Jadi bukan real murni pada yang seharusnya, tetapi sudah berdasarkan pada kehendak. Kehendaknya siapa? Bisa saja kehendaknya para pendiri negara. Kehendaknya siapa? Bisa saja berdasarkan pada kehendak rezim tertentu. Jadi ini bahasa saya itu stat fundamental norm ini berkelindan dengan yang namanya ideologi. Ya, cara pandang satu bangsa supaya kita itu bisa berada dalam satu wadah yang sama. Jadi kita diikat oleh yang namanya ideologi. Gitu. Ya, itu stat fundamental norm. Kenapa Mbak bisa berubah? Kenapa Mbak bisa tidak permanen? Karena ketika kehendaknya itu berubah, maka ini akan mempengaruhi Staatsbundgesetz, akan mempengaruhi Formelgesetz, akan mempengaruhi Verordnung dan Autonomsatzung. Kok bisa Mbak? Bisa. Coba teman-teman yang pernah mengikuti bagaimana perubahan Undang-Undang Dasar. Itu kenapa? Karena ada kehendak yang berbeda daripada pendiri yang terdahulu. Ada kehendak yang berbeda, maka ini yang dipengaruhi, ininya juga berubah. Kalau ini berubah, pasti ininya berubah, Formelgesetznya berubah. Kalau Formelgesetz berubah, maka Verordnung dan Autonomsatzungnya itu berubah. Gitu. Karena berdasar pada kehendak. Kalau grunom itu berdasarkan pada yang seharusnya, yang ideal. Kalau ini enggak, idealnya itu bercampur dengan kehendak. Gitu. Misalnya, ini pakai misalnya ya, misalnya ada kehendak bahwa, ini misalnya ya, ada kehendak bahwa, oh presiden misalnya mau 3 periode, bisa saja dibunyikan di sininya, ini berubah nih Staatsbundgesetz. Gitu. Kenapa? Karena kehendaknya berbeda. Gitu. Sehingga dikatakanlah stat fundamental norm ini tidak permanen. Kenapa Mbak bisa tidak permanen? Itu tadi jawabannya. Karena stat fundamental norm ini ya berkelindan ya, bergumul bahasanya itu dengan kehendak.
kehendak dari siapa? Bisa kehendak penguasa, bisa kehendak rezim penguasa, bisa kehendak daripada pendiri-pendiri negara. Bisa, atau dari misalnya ada orang-orang tertentu yang ternyata bisa mempengaruhi daripada kehendak-kehendak berjalannya sebuah negara. Itu bisa. Ya, ada misalnya kalau kalian baca di buku itu bisa berubah karena revolusioner. Bisa. Ketika ada revolusi berubah, stat fundamental normnya berubah, Staatsgrundgesetnya berubah, formel Gesetnya berubah, Verordnung dan otonom Satzungnya berubah. Dinamika negara kita tidak ada yang tahu. Gitu. Ya, sampai di sini bisa dipahami perbedaan Grundnorm, Stat fundamental norm. Bisa, Mbak. Mbak. Ada yang ingin ditanyakan? Mbak, saya mau bertanya sedikit. Boleh. Ayo, Michael. Kalau misalkan Indonesia sendiri itu berarti makanya yang mana, Mbak? Nah, pertanyaan yang bagus, Michael. Indonesia sendiri pakai yang mana? Sekarang saya balikin dulu nih, sebelum saya jawab ya, sebelum saya sharing. Menurut Michael, selama ini pakai yang mana? Yang Nawiaski, Hans Nawiaski. Nawiaski, ya. Itu yang kemarin saya sampaikan di pelatihan legislatif drafting, Mario. Selama ini kita itu menempatkan Pancasila sebagai apa? Sebagai Grundnorm kah? Atau sebagai stat fundamental norm kah? Karena Pancasila bisa dua-duanya. Jadi ketika bisa dua-duanya ya, tapi ini akan bertumpu pada pembentuk undang-undang atau penggerak daripada Pancasila itu sendiri. Gitu. Ketika dia ditempatkan sebagai Grundnorm, ya, maka tugas kita sebenarnya tidak hanya cukup pada soalan indikator-indikator nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Jadi nggak selesai di indikator, oh sila pertama itu indikatornya adalah misalnya beragama gitu ya, saling menghormati, terus memiliki rasa toleransi, nggak selesai di situ. Tetapi kita harus menggali apa yang sebenarnya dikehendaki oleh sila pertama daripada Pancasila. Apa yang seharusnya perilaku itu, apa yang seharusnya terwujud daripada perilaku itu untuk bisa sampai kepada sila pertama Pancasila. Jadi kita berpikirnya lebih dalam, lebih filosofis ketika kita meletakkan Pancasila itu sebagai Grundnorm. Jadi virtual kita berpikir, apa yang seharusnya ya, gitu, diwujudkan melalui norma supaya sila pertama Pancasila itu tercapai. Gitu, apa yang seharusnya. Itu kalau Grundnorm. Nah, selama ini, Michael, selama ini yang saya tahu dalam praktik, kita tidak sampai di situ. Kita hanya cukup menggunakan ukuran-ukuran, oh sila pertama itu indikatornya A, B, C, D, selesai. Tetapi kita tidak mencoba menggali apa yang seharusnya ya kita atur di dalam sebuah hukum sehingga sila Pancasila itu yang pertama terwujud gitu. Jadi selama ini kita masih selesai di kulitnya aja. Gitu ya, Michael. Nah, ketika kita selesai di kulitnya aja, kita masuk sebenarnya kepada Pancasila sebagai stat fundamental norm. Pancasila sebagai kehendak. Apalagi Michael, kalau Michael nanti, saya sih berharap Michael mau menambahkan literasi Michael ya.
coba baca bukunya Hans Kelsen. Apalagi Hans Kelsen bilang bahwa validitas satu norma hukum itu ditentukan pada kesepakatan. Nah, ini nih, kesepakatan yang mana? Kesepakatan itu akhirnya diartikan bahwa kesepakatan di parlemen. Ya, nah parlemen itu kan perwakilan daripada rakyat. Nah, perwakilan daripada rakyat itu membunyikan kehendak rakyat atau membunyikan kehendak yang mana? Ketika itu sampai di situ, Michael, itulah yang sebenarnya dikatakan stat fundamental norm. Jadi Pancasila dibunyikan sebagai kehendak. Pancasila dibunyikan sebagai ideologi yang dikehendaki oleh misalnya rezim, oleh penguasa gitu ya. Ada penguasa, ada rezim penguasa. Nah, jadi Michael sampai saat ini atau ketika Michael bisa menganalisis kita itu di yang mana? Michael bilang tadi stat fundamental ya, karena selama ini memang baru sampai di situ. Padahal Pancasila itu juga ditempatkan sebagai gruno. Gitu ya Michael ya? Ya, Mbak. Ya, jadi kalau sudah sampai di sini sebenarnya teman-teman itu harus memperkuat literasi misalnya dengan bacaan-bacaan yang agak-agak berbau politik gitu ya. Karena mulai dari sini tuh sebenarnya di gongnya itu di sini. Kalian bisa menambah literasi kalian, bisa menambah daya analisis kalian dengan teori ini. Jadi kalian bisa menganalisis tuh kejadian-kejadian, peristiwa gitu. Gitu ya, sampai di sini kita sudah lewat 4 menit. Saya mengucapkan terima kasih atas antusiasme kalian puasa-puasa. Mudah-mudahan puasanya itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya yang lapar dan hanya haus. Jadi benar-benar mendapatkan makna daripada puasa itu. Itu ya, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan. Nanti seperti biasa, Monica akan membantu saya. Yang teman-teman yang lain silahkan disiapkan untuk buktinya masing-masing. Mudah-mudahan nanti malam bisa saya share di IG saya siapa yang kalian. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya. Makasih Mbak.